welcome back to my YouTube channel. Panjang ya kali ini. Oke, jadi di video kali ini gue mau nge-share ke kalian tips gimana caranya ngatur keuangan biar supaya kita tuh tetap bisa nabung, tapi kita juga tetap bisa happy-happy, atau istilahnya kita bisa nikmatin masa muda kita. Nah, buat kalian yang mungkin penasaran atau mungkin kalian ada yang kesulitan dalam hal mengatur uang, kalian sudah berada di video yang tepat. Tapi sebelum kita ke videonya, seperti biasa jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini biar aku makin semangat upload video. Nah, ada nggak sih di antara kalian yang susah banget sama yang namanya nabung atau nyisihkan uang, entah itu 100.000, 200.000 dari penghasilan kalian? Which is video ini untuk yang punya penghasilan sendiri ya. Buat kalian yang nggak punya penghasilan ya, gimana juga caranya kalian ngatur keuangan kalau kalian nggak ada pemasukan? Oke guys, gue mau tanya terlebih dahulu buat kalian yang nonton video ini, menurut kalian uang 100.000 ini banyak atau enggak? Tulis di kolom komentar apa yang bisa kalian beli dengan menggunakan uang 100.000. Menurut gue guys, uang 100.000 ini nggak bisa memenuhi kebutuhan gue dalam satu hari. Apalagi kalau gue pecinta kopi atau pecinta boba, uang 100.000 ini bukan apa-apa, nggak ada artinya sama sekali. Kenapa? Karena kalian bisa minum boba 2 kali dalam satu hari, dan itu pasti membutuhkan uang yang banyak, karena boba satu 15.000, 20.000. Jadi kalau kalian 2 kali minum boba dalam satu hari, berarti kalian menghabiskan 40.000 hanya untuk sekedar minum boba. Gue mau cerita dulu sedikit ke kalian kalau dulu itu gue juga adalah orang yang boros guys. Jadi misal nih kalau gue mau makan sesuatu, gue pasti selalu beli 2 box hanya untuk memenuhi keinginan gue, bukan kebutuhan gue tapi keinginan gue gitu loh. Kalau gue lihat satu barang yang lucu, warnanya lucu, menarik, gue tuh selalu beli, tapi gue nggak tahu fungsi barang ini sebenarnya apa. Atau misalnya dulu itu gue bisa nongkrong 2 kali dalam satu hari. Jadi kayak pagi gue nongkrong di tempat lain, sore gue nongkrong sama teman-teman gue yang lainnya. Jadi kayak tapi itu dulu guys. Sekarang semenjak nyokap nggak ada, gue jadi lebih bijak dalam mengatur keuangan gue. Dulu waktu gue dapat penghasilan sendiri, gue itu pasti selalu menghabiskan seberapapun yang gue dapatkan. Misal gue dapat duit hari ini 150.000, nah 150.000 ini langsung habis guys, itu dulu. Tapi sekarang semenjak nyokap nggak ada, gue jadi lebih hati-hati dalam menggunakan uang. Jadi kalau misalnya gue punya uang 150.000, 100-nya gue simpan, gue berusaha semaksimal mungkin supaya 50.000 ini cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan gue. Sampai-sampai ya guys, gue tuh punya buku catatan pengeluaran. Jadi gue catat pengeluaran gue dari bulan Januari, Februari, Maret, April, sampai yang terakhir bulan Mei. Apapun yang gue beli, gue pasti selalu catat di buku itu. Entahkah itu gue beli micin di warung, gue beli shampoo di warung, gue pasti selalu catat berapa yang gue keluarkan uang hari itu gitu lah. Yang gak gue catat ya kayak gue bersedekah mungkin sama orang, gue nggak catat soal itu. Tapi kalau kayak beli kebutuhan, gue pasti selalu catat. Dan alhamdulillah pengeluaran gue tuh setiap bulan menurun guys. Jadi kayak sebenarnya kalian tuh juga bisa mengurangi pengeluaran kalian dan mulai menabung, tapi ya yang paling penting adalah kalian ada keinginan atau kalian punya niat untuk menguranginya. Jadi kayak percuma aja gitu loh kalau kalian kayak gue harus hemat tapi kalian gak mengurangi kebutuhan kalian, keinginan kalian, itu kayaknya susah guys. Jadi cobalah untuk melihat-lihat apakah memang gue butuh atau gue perlu banget nih sama barang ini sampai-sampai gue harus beli. Atau lihat lagi, ada nggak sih barang yang hampir serupa dengan barang yang pengen kalian beli di rumah kalian. Coba ingat-ingat lagi.
Jadi itu tadi, gue selalu catat pengeluaran gue biar gue tahu apakah bulan ini pengeluarannya bertambah atau malah justru berkurang. Dan gue juga selalu punya prinsip gue sekarang punya prinsip bahwasanya kalau misalnya gue ngeluarin duit 100.000, maka gue harus dapet duit 200.000 bagaimanapun caranya, asalkan caranya tuh halal ya guys. Makanya kalian tuh yang ngikutin Instagram gue, WA gue, kalian pasti selalu lihat gue promosi setiap hari itu karena gue punya target kalau gue ngeluarin duit 100.000, gue harus dapat duit 200.000. Jadi kayak 100.000 itu untuk pengganti 100.000 yang hilang tadi, dan 100.000 yang lainnya gue bisa pakai untuk memenuhi kebutuhan gue yang lain, atau bisa gue simpan. Jadi kayak pemasukan tetap ada, tapi pengeluaran juga tetap lancar, kayak pernongkrongan juga tetap lancar, kebutuhan gue kayak skincare juga masih lancar, dan yang lain-lain. Nah, kenapa kita tuh harus pandai dalam hal mengatur keuangan kita? Karena yang tahu kebutuhan kita itu adalah diri kita sendiri. Dan yang seperti gue jelasin tadi, bahwasanya uang 100.000 itu guys, kalau satu hari doang itu tuh nggak cukup buat kalian yang mungkin pecinta boba atau pecinta KFC. Mungkin itu tuh menurut gue uang 100.000 akan melayang dalam waktu 3 jam. Kayak ngapain kalian ngabisin duit 100.000 selama 3 jam hanya untuk memenuhi hasratnya kalian. Jadi kalau gue bisa kasih tips, kalau gue bisa kasih saran buat kalian, kalau kalian punya duit 100.000, potong 2 100.000 itu artinya kalian bagi 2 50 nya kalian simpan, 50 yang lainnya kalian nikmatilah hidup kalian dengan 50.000 ini. Entah bagaimanapun itu caranya, kayak kalian beli boba di pinggir jalan, terus kalian bawa boba di pinggir jalan itu masuk ke McD, terus kalian snapgram di situ, itu juga boleh kok, tapi selama petugas McD-nya nggak keberatan. Tapi menurut gue banyak sekali hal yang bisa kalian lakukan dengan uang 50.000 ini. Nggak perlu yang mewah, nggak perlu yang mahal, asalkan kalian bisa happy ngejalaninnya. Dan gue saranin kalian nikmatin sama orang-orang tersayang kalian, karena akan jauh lebih berbeda kalau kalian nikmatinnya sendiri dengan atau kalian nikmatin sama orang-orang yang kalian sayang. Dan yang terakhir, menurut gue ini yang paling penting adalah kalian perbanyak bersyukur. Seberapapun itu guys, kalian harus tetap bersyukur. Kayak misal kalian cuma dapat duit 100.000 hari ini, ya berarti kebutuhan kalian itu cuman 100.000 untuk hari ini, nggak lebih nggak kurang. Kenapa? Karena ya rezeki itu udah ada yang ngatur. Gue agama Islam dan gue percaya bahwasanya Tuhan itu udah ngatur rezeki gue tinggal nyari di mana rezeki gue berada dengan cara yang halal dan tanpa merugikan orang lain. Dan kalau gue udah dapat rezeki itu, berapapun rezeki itu dalam satu hari, gue harus tetap mensyukuri. Karena kalau kita nggak pandai dalam hal bersyukur, sebanyak apapun penghasilan kita dapat duit 100 juta pun, kalau kita nggak bersyukur, kita nggak akan merasa cukup guys, gitu. Nah, jadi itu dia tips dari gue gimana caranya biar kalian bisa mengatur keuangan kalian supaya kalian bisa nabung dan tetap bisa nikmatin hidup kalian. Semoga tips ini bisa membantu buat kalian yang lagi bingung gimana ya caranya biar gue ini bisa punya duit, tapi gue nggak mau kalau masa muda gue ini jadi suram karena gue nggak bisa nongkrong sama teman-teman gue. Nah, mungkin kalian bisa pakai tips ini. Kenapa? Karena tips ini sudah berhasil sama gue. Oke guys, sampai sini dulu video gue kali ini. Semoga membantu dan semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari video ini. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, tolong share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu gimana caranya mengatur keuangan dengan baik. Bye bye guys, sampai jumpa di video gue selanjutnya.